Halo sahabat filsafat. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, apa arti satu jabat tangan bagi jutaan orang? Seperti yang pernah dikatakan Putri Diana, HIV tidak membuat orang berbahaya untuk dikenal. Jadi Anda bisa berjabat tangan dengan aman dan memberikan pelukan kepada mereka. Surga tahu mereka membutuhkannya. Kembali ke tahun 1980-an, dunia dikejutkan oleh kemunculan HIV/AIDS. Saat itu, diagnosis HIV/AIDS sama dengan vonis kematian yang lebih menyedihkan. Para penderitanya tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga menghadapi stigma dan pengucilan dari masyarakat. Mereka dianggap aib, ditakuti. Bahkan keluarga sendiri tak jarang yang membuang mereka. Namun di tengah ketakutan dan prasangka ini, seorang putri dari Inggris melakukan hal yang mengejutkan dunia. Pada tahun 1987, Putri Diana mengunjungi rumah sakit di London dan melakukan sesuatu yang sederhana, namun revolusioner. Beliau menjabat tangan pasien AIDS tanpa menggunakan sarung tangan. Mungkin bagi kita sekarang hal ini terdengar biasa. Tapi bayangkan, di era ketika orang takut berbagi peralatan makan dengan penderita HIV, tindakan Diana ini seperti memecah tembok prasangka yang telah bertahun-tahun berdiri kokoh. Diana tidak berhenti di situ, beliau menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Berkeliling dunia, mengunjungi rumah sakit AIDS, panti asuhan untuk anak-anak HIV positif, dan terus menyuarakan pentingnya empati dan dukungan bagi para penderita. Apa yang dilakukan Diana bukan sekadar gestur kosong. Ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang paling mendasar, bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, terlepas dari kondisi kesehatannya. Seperti yang diajarkan filsuf Emmanuel Levinas, kita perlu melihat yang lain, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sesama manusia yang patut dihargai. Satu jabat tangan Diana menciptakan efek domino. Media massa yang meliput aksinya menyebarkan pesan kuat ke seluruh dunia, penderita HIV/AIDS bukanlah monster yang harus dijauhi, mereka adalah manusia yang membutuhkan dukungan dan pengertian kita. Dampaknya luar biasa, stigma mulai memudar, lebih banyak orang berani memeriksakan diri, edukasi tentang HIV/AIDS berkembang pesat, dana untuk penelitian dan pengobatan mengalir lebih deras. Semua ini berawal dari keberanian seorang putri untuk menunjukkan kasih sayang. Warisan Diana masih hidup hingga hari ini, tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar bebas dari prasangka? Masihkah ada kelompok masyarakat yang kita stigmatisasi? Mungkin bukan karena HIV/AIDS, tapi karena alasan lain. Mari kita jadikan kisah Diana sebagai cermin, bahwa terkadang, untuk mengubah dunia, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengulurkan tangan dan menunjukkan kemanusiaan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa pesan ini penting, jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan ke orang-orang terdekat. Karena seperti Diana, kita semua bisa menjadi agen perubahan, dimulai dari hal-hal kecil namun bermakna.